Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadia Widiawati dengan NIM 28921505151. Prodi Manajemen Pagi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video materi tentang teori akuntansi perusahaan dagang. Video ini untuk melengkapi tugas ujian akhir semester saya, mata pelajaran pengantar akuntansi dengan dosen Ibu Desi Arigawati. Nah, pada topik pembahasan kali ini ada 5, yaitu yang pertama ada pengertian perusahaan dagang, ciri atau karakteristik perusahaan dagang, kemudian ada jurnal-jurnal perusahaan dagang, kemudian ada akun-akun perusahaan dagang, dan yang kelima ada metode dan contoh dari perusahaan dagang. Nah, kita bahas persatu-satu ya teman-teman. Nah, yang pertama ada pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengadakan perubahan bentuk. Atau lebih lengkapnya yaitu perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan aktivitas utamanya adalah menjual barang. Perusahaan dagang menjual kembali barang dagang yang mereka jual tanpa merubahnya sedikit pun. Yang dimaksud mengubah barang adalah mengolah atau mengubah nilai atau bentuk barang itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke ciri atau karakteristik perusahaan dagang. Ciri atau karakteristik perusahaan dagang itu ada 2. Yang pertama, usaha yang dilakukan, perusahaan dagang membeli barang dagang dan menjualnya tanpa mengolah. Kemudian yang kedua, kegiatan akuntansi, perusahaan dagang menggunakan akun persediaan barang dagang, di mana terdapat perhitungan HPP serta laporan laba rugi. Yang ketiga, ada jurnal perusahaan dagang. Nah, jurnal perusahaan dagang ini ada 5. Yang pertama, jurnal pembelian, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian. Contohnya barang dagangan dan barang lainnya secara kredit. Yang kedua, ada jurnal pengeluaran kas. Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dalam berbagai tujuan. Yang ketiga, ada jurnal penjualan, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan dan barang lainnya secara kredit. Kemudian ada jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat penerimaan uang dari berbagai sumber. Ya, yang kelima ada jurnal umum, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus itu. Yang keempat ada akun-akun perusahaan dagang. Nah, akun-akun dalam perusahaan dagang, yang pertama ada akun khusus perusahaan dagang, yaitu terdiri dari pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga, beban angkut pembelian, penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, dan pengurangan harga, beban angkut penjualan, dan persediaan barang dagangan. Kemudian ada juga syarat pembayaran, yaitu ada N/30, artinya pembeli harus melunasi harga barang paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Kemudian ada 2
10 atau N/10, artinya potongan 2% akan diberikan bila pembeli melunasi harga barang paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi, sedangkan jangka waktu kredit 30 hari. Kemudian ada EOM atau end of month, artinya harga neto faktur harus dilunasi paling lambat akhir bulan. Kemudian ada N/10, EOM, artinya harga neto faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Kemudian ada syarat penyerahan barang, itu terdiri dari 1. Franko gudang penjualan, artinya semua ongkos pengiriman barang menjadi tanggungan pembeli atau barang diserahkan di gudang penjual. Kemudian ada franko gudang pembeli, artinya semua ongkos pengiriman barang menjadi tanggungan penjual atau barang diserahkan di gudang pembeli. Kemudian ada CIVIC, cost instruments and freight inclusive combination, artinya pihak penjual menanggung biaya pengiriman barang dan premi asuransi kerugian atas barang tersebut. Kemudian ada Fare on Board atau FOB shipping point, artinya ongkos angkut di gudang penjual dan ongkos menaikkan barang ke atas kapal menjadi tanggungan penjual, sedangkan sisanya menjadi tanggungan pembeli. Kemudian ada Free on Board atau VOP destination point, artinya ongkos dari gudang penjual, ongkos menaikkan barang ke kapal dan ongkos kapal menjadi tanggungan penjual, sedangkan sisanya menjadi tanggungan pembeli. Nah, selain ada itu akun, ada juga siklus akuntansi. Yang pertama, siklus akuntansi dalam perusahaan dagang yaitu pertama, mengidentifikasi jurnal khusus. Yang kedua, menyusun jurnal khusus. Yang ketiga, menyusun buku besar pembantu. Yang keempat, mencatat ke dalam buku besar. Yang kelima, laporan harga pokok penjualan atau HPP. Yang keenam, pencatatan neraca saldo. Yang ketujuh, penyusutan jurnal penyesuaian. Yang kedelapan, ada penyesuaian neraca saldo. Yang kesembilan, ada laporan keuangan. Yang kesepuluh, ada penyusutan jurnal penutup. Yang ke-11 ada neraca saldo setelah penutupan. Yang ke-12 ada penyusunan jurnal pembalik. Kemudian kita masuk ke dalam contoh dan metode dari perusahaan dagang. Metode dalam perusahaan dagang ada dua, yaitu metode periodik dan perpetual. Metode periodik itu adalah sistem pencatatan. Metode periodik dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan akhir suatu periode, tidak mencatat HPP saat transaksi penjualan. Metode pencatatan periodik bersifat sederhana dan mudah untuk dilakukan karena pencatatan tentang pembelian dan penjualan dibedakan satu sama lain. Perusahaan yang menerapkan metode pencatatan periodik akan lebih sulit untuk mengetahui jumlah persediaan pada akhir periode yang disebut persediaan barang akhir dengan melakukan perhitungan fisik pada jumlah persediaan barang akhir. Sedangkan metode perpetual, yaitu metode ini disebut juga dengan metode buku, adalah sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan, atau metode pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus berdasarkan transaksi bisnis perusahaan yang menyebabkan pemasukan, pengeluaran, persediaan barang, dan rekrut pembelian barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan.
suatu perusahaan akan lebih mudah untuk menyusun neraca dan laporan laba rugi dengan metode ini, karena pencatatan ini dilakukan secara berkala dalam bentuk jurnal. Nah, kemudian ini adalah 10 soal tentang contoh metode PMI dari 2 Desember sampai 12 Desember ya. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Nah, ini merupakan jawaban dari contoh soal tersebut. Ada 10 ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 29. Pada ini jurnal ini kita nanti totalnya jumlahnya nanti harus sama ya, antara debit dan kredit. Jadi kalau misal nggak sama hasilnya, pasti ada yang nggak balance dalam penghitungan jurnal tersebut. Nah, kemudian ada contoh metode perpetual. Bisa dibaca dulu soalnya, ini ada 10 soal juga. Nah, ini adalah contoh dari metode secara perpetual ya. Ini bisa dilihat jumlahnya sama ya teman-teman. Mungkin bisa dipelajari dari contoh soal dan jawaban ini. Nah, terima kasih ya teman-teman telah menonton. Sekian itu tadi video materi dari saya tentang perusahaan dagang. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Cukup sekian, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.